Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mabagdu, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Kisah hijrah pindahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah 14 abad yang lalu sudah sangat sering kita dengar, sudah sangat sering kita baca dan kita dengar dari beberapa media. Ada kisah hijrahnya Khalid bin Walid yang semula musuh besar Islam, panglima kafir Quraisy, kemudian berubah menjadi seorang mukmin yang taat, panglima besar Islam yang tampil di medan perang membela panji-panji agama Allah. Kalau Bapak sudah berangkat umroh atau pergi haji, biasanya di antara satu perjalanan itu melewati dan masuk ke daerah Uhud, Bukit Uhud, satu saksi sejarah ketika umat Islam hampir saja memenangkan pertempuran, tapi karena tergoda dengan harta rampasan perang, pasukan pemanah yang diperintahkan oleh Rasul tidak boleh meninggalkan tempat, turun ke bawah dan ikut berebut ghanimah. Khalid bin Walid ketika itu panglima kafir Quraisy membaca situasi dengan cerdik, menganalisa dengan cepat. Dia kumpulkan pasukan kafir Quraisy yang sudah berserak dan cerai-berai, lalu dia bawa pasukan kavaleri melingkari Bukit Uhud, dan kemudian kita tahu akhirnya yang semula hampir saja menang, kaum muslimin akhirnya kalah telak di perang Uhud. Nah, setelah sekian lama berlalu, suatu hari Rasulullah menyampaikan satu kabar di kota Madinah. Alangkah indahnya kalau Khalid bin Walid membela agama Islam, menjadi panglima yang hebat, membela yang benar. Kalau saja Khalid bin Walid mendapatkan hidayah dan kebenaran. Informasi ini sampai kepada saudara kandung Khalid bin Walid yang telah masuk Islam, namanya Walid bin Walid. Dia tulislah surat pendek kepada saudaranya dari Madinah untuk dikirim ke Mekah. Suratnya pendek saja. Saudaraku Khalid bin Walid, aku tahu engkau orang cerdik, orang pintar, orang jenius. Orang cerdik pasti mengetahui yang benar dan yang salah. Orang jenius pasti membela yang benar. Ihdinas siratal mustaqim.
tunjukilah kami jalan yang lurus. Surat pendek ditutup dengan satu ayat surat Al-Fatihah, juga dengan ayat yang pendek, ihdinas siratal mustaqim. Digulunglah surat ini, dikirimkan kepada kurir untuk disampaikan ke kota Mekah kepada Khalid bin Walid. Begitu surat ini sampai, dibaca oleh Khalid bin Walid, aku tahu engkau orang pintar, orang cerdik, orang jenius. Orang cerdik pasti membela yang benar, orang jenius pasti berdiri membela kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Setelah dia baca, dia gundah, dia gelisah, dia tidak bisa tidur. Terbayang beberapa kalimat ini, engkau sebenarnya orang cerdik, pasti tahu yang benar dan yang salah. Akhirnya dia ambillah perlengkapan untuk menyamar, baju samaran. Dia lengkapi dengan berbagai macam aksesoris, topeng penutup wajah. Berangkatlah Khalid bin Walid ke kota Madinah. Dalam riwayat, ketemu di jalan dengan Utsman bin Tolhah, dan satu lagi ketemu lagi di jalan dengan Amr bin As. Tiga-tiganya akhirnya sepakat berangkat ke Madinah. Di pinggir kota Madinah, belum masuk ke pusat kota, ketemulah dengan serombongan jemaah yang sedang mendengar tausiah. Jemaah yang sedang mendengarkan satu ceramah. Penceramahnya Bilal bin Rabah. Bilal yang sedang ceramah. Apa kata Bilal? Saudara-saudaraku bangsa Arab, Allah menciptakan manusia di muka bumi, banyak sukunya, berbeda kabilahnya, berbeda bahasanya, berbeda juga warna kulitnya. Ini ayatnya, kata Bilal bin Rabah. Dibacakanlah surat Az-Zariyat, surat Al-Hujarat ayat 13. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai sekalian manusia, sesungguhnya kamu diciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan, juga bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kamu saling mengenal, lita'arufu, bisa saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa, bukan yang paling kaya, bukan yang tinggi jabatannya, bukan yang luas tanah sawah kebunnya, bukan yang paling banyak tanaman korma dan buah-buahannya, bukan yang paling banyak cincin kalung anting emasnya. Yang paling mulia di antara kamu hanya yang paling takwa. Banyak suku Allah ciptakan, banyak kabilah yang ada di muka bumi, dan seluruhnya bahkan banyak perbedaannya satu sama lain. Ini contoh, kata Bilal, suku Minangkabau saja banyak suku-sukunya: Melayu, Jambak, Koto, Piliang, Cikumbang, Kampai,
Tanjung. Padahal dulu hanya Bodi Caniago dan Koto Piliang. Dulu sumbernya hanya dari dua saja, Datuk Perpatih dan Sabatang dan Datuk Ketumanggungan. Dua-duanya punya aliran aristokrat dan sistem musyawarah. Baru Minangkabau baru, apalagi suku Batak. Kata Bilal, ada Lubis, Nasution, Pulungan, Rambe, Simanjuntak, Huta Barat, Huta Pea, Simbolon, Sihombing, Pasaribu, banyak juga sukunya. Terpukaulah Khalid bin Walid mendengar Bilal bin Rabah membaca ayat ini. Terbaca gerak-geriknya gelisah. Apa kata Bilal ketika sedang ceramah itu? Bapak yang pakai penutup wajah, yang memakai baju samaran, aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku bahkan tahu dari mana kampungmu. Aku tahu semua silsilah keturunanmu. Yang menyamar, kata Bilal, pilihanmu dua saja. Kalau engkau datang ke tempat ini dengan niat baik, kami akan sambut engkau dengan kebaikan. Tapi kalau engkau datang dengan niat buruk, di tempat ini keburukan juga akan engkau peroleh. Berdirilah Khalid bin Walid dari tengah-tengah jamaah tempat Bilal tausiah itu. Awalnya menyamar, ingin menggali dan mencari kebenaran di kota Madinah, tapi satu ayat saja sudah membuat dia gundah. Dia bukalah topeng penutup wajahnya, dia bukalah penutup mukanya. Apa kata Khalid bin Walid? Saya datang dengan niat baik dan mencari orang terbaik di kota ini. Jawab oleh Bilal, kalau engkau datang dengan niat baik mencari orang terbaik, saya akan pertemukan engkau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang ada di muka bumi. Dipertemukanlah kemudian Rasul dengan Khalid bin Walid. Apa kata Khalid setelah bertemu dengan Rasulullah? Ya Muhammad Rasulullah, bisa ndak dosa dan kesalahanku selama masa laluku dihapus? Banyak kesalahan yang kubuat, banyak maksiat yang telah kulakukan, banyak mungkarat yang telah saya kerjakan, banyak yang terbunuh di tangan saya, yang terzolimi dengan sikap saya. Bisa ndak seluruh masa laluku dihapus dan diampuni? Apa jawab Rasulullah? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun. Syaratnya cuma satu, Khalid, bacakan syahadat. Ajarkan aku, kata Khalid bin Walid, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Khalid bin Walid hanya satu surat pendek yang tertulis ihdinas siratal mustaqim dikirim oleh saudaranya. Hanya satu ayat dalam Al-Quran yang dia dengar ketika dijelaskan bisa merubah sikap dan hidupnya dari musuh Islam, bisa berubah menjadi pembela Islam. Kita sudah banyak ayat yang kita dengar, banyak surat Al-Quran yang kita baca. Kapan perubahan besar itu akan kita lakukan? Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.